lagi atas demikian itu. Di dalam kitab Insanul Kamil, saya ingin mengisahkan satu pan ilmu, satu bahasan ma'rifatullah, agar kita mengenal tentang siapa yang kita bicarakan itu, supaya pokok keimanan kita makin kuat, makin mengakar, yang terakar di puncak bawah bumi sedalam-dalamnya, yang tembus sampai kepada daun atau sampai ke akar langit. Kalau dalam Isra Mi'raj pernah dengar daun as-sidru. As-sidru itu dada, daunnya seperti dada, lebar. Itu yang dilihat Nabi di Sidratul Muntaha. Daun itu dilihat beliau, pohon itu dilihat beliau di Sidratul Muntaha. Disebut beliau atau disebut ulama dengan pohon as-sidru. As-sidru itu dari kata-kata as-sadru, yaitu dada. Daunnya seperti lebar seperti telinga gajah, mungkin kalau situnya daun gajah kan mungkin. Ada beberapa daun di situ yang mengingatkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di atas Sidratul Muntaha itu tidak bisa lagi ditembus oleh manusia, karena kalau manusia menembusnya dia akan terbakar. Jibril tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Siapa yang bisa masuk? Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya nanti masuk di Isra Mi'raj. Nah, berkata Syekh Al-Jili, bukan As-Sajili ya, bukan. Al-Jili dalam kitab beliau Insanul Kamil. Fa'lam annal wahidiyah. Apa ketahuilah keesaan Allah. Berarti ini sudah satu bentuk alam semesta sudah ada. Allah disebut dengan wahid. Allah wahid. Allah yang esa. Bukan ahad ya, tapi wahid. Allah yang esa. Karena dia sudah menciptakan makhluk. Ibaratun an majlad juhurin. Ialah digambarkan dengan majlad juhuri. Jelasnya, tampaknya tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ajatu fiha syifatun. Zat Allah ketika itu dijahirkan Allah dengan sifat-sifat Allah. Kalau kita sekarang belajar agama ini memahami Allah, wujud Allah, ndak bisa memahami kan wujud tuh. Lalu digambarkan dengan sifatnya lah. Ya sifat 20 tuh. Ya kah? Atau sifat 13 bisa digenapkan dengan sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, ya kah? Apalagi Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, apalagi qiyamuhu binafsih, apalagi wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayun, hayat, ilmu, hayun, basar, kalam, 13 sifat. 13 sifat Allah Subhanahu wa taala disempurnakan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, mutakalliman, sami'an, basiran. Ditambah 7 sifat maknawiyah menjadi 20 sifat. Nah, Allah menggambarkan dirinya dengan sifat-sifatnya. Jadi bukan dengan wujud atau dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini maha agungnya Allah, supaya Allah tidak terbetik dalam pikiran manusia. Kaifa Allah? Nah, kayak apa Allah? Bagaimana Allah? Supaya tidak tergambar-gambar, terpicture Allah itu nah kayak apa, tergambar Allah itu kayak apa. Jangan, tidak boleh itu. Karena itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, bila kaifa Allah tidak bisa digambarkan. Allah tidak bisa bagaimana. Untuk itu orang perlu mengenal sifatnya, supaya paling tidak makin dekat dia dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa sifat-sifat itu piha jatun. Sebenarnya di balik sifat itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bisa menembusnya. Nah, itu maksudnya. Pahajal itibar johara kulla minal awsafi ainul akhir.
Maka digambarkan semua itu ialah menampakkan Allah pada tiap-tiap sifat itu ainul akhir, disebut dengan titik akhir atau titik yang paling dekat memahaminya melewati jalur yang disebut dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kebanyakan kita mengenal sifat itu pada pokok 13 itu sifat, padahal sifat Allah itu banyak, lebih dari 13, lebih dari 20, tapi itu pokok sifat itu, kayak itu. Nah, salah satunya adalah kata Syekh, fal muntaqim piha ainullah. Ketika engkau melihat tentang al-muntaqim, itu satu bentuk siksaan atau dalam bentuk lain kebesaran keagungan Allah. Bertegak lurus itu wallahu ainul muntaqim, engkau akan melihat pada posisi yang paling menekan pada diri manusia itu siksaan Allah. Coba lihat, yang paling mengerikan, paling membekas hidupnya apa? Sakit kelak. Coba kalau panas setahun gara-gara hujan sehari, yang kita ingat panas setahun kah, hujan sehari kah? Hujan sehari lah. Nah, sakit hilang, dapat hujan sehari ya kelak. Tapi panas itu ketika kita berada di panas luar biasa sakitnya. Itu yang paling kita ingat waktu itu tuh. Nanti dia menjadi lembut oleh keindahan Allah. Wal muntaqim ainul mun'im, maka yang terjadi adanya perlawanan dengan mun'im, pemberi nikmat itu sendiri. Itu sifat yang paling dasar pada kehidupan ini kita mengenal Allah. Bahasa Banjarnya nyaman dan susah. Bahasa yang berlawanannya ada panas, ada hujan. Apalagi Bib? Berlawanan tuh apa paling mudah? Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Itu sebenarnya sifat Allah. Berlawanan itu. Tapi kita tidak sadar, makanya di dalam hadis Nabi tidak boleh kita mencela waktu kan? Boleh lah mencela waktu, tidak boleh. Kenapa? Dalam hadis Nabi ana dahri, aku adalah sang waktu, kata Allah. No, itu kan bahasanya. Bukan berarti waktu itu Allah, bukan berarti. Maksudnya di situ ada, di balik semua itu ada. Di balik semua itu ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik sifat Allah itu ada Allah Zat yang Maha Agung itu. Wa kadzalika ijajaharatil wahidiyah bin nikmah nafsuha wa nikmah ainuha. Maka bertegak luruslah dua di antara itu, ada nikmat, ada siksa. Ya lah, ada kekerasan, ada kelembutan. Dua keadaan itu saling tarik menarik. Wahia ibaratun anir rahmah wa ainin nikmah. Seperti itulah rahmat Allah, ada siksa. Yang mengalahkan api neraka itu rahmat Allah. Kalau pian ingin masuk ke dalam surga, pian berada di rahmat Allah kah? Ingin berada di kesusahan hidup, kesiksaan hidup kah? Maka apabila kita berada di kesusahan hidup, baliklah kesusahan johir itu menjadi nikmat di jiwa kita, sehingga tetap kita berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya di sini. Maka tergambarlah penciptaan Allah itu, kebanyakan Allah menggambarkan sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada sifat-sifat rahmaniyah Allah, sehingga kebiasaan kenyamanan. Sebagian kita juga melihat kesusahannya. Coba pernah pian melihat anak waktu masih bayi setelah dilahirkan? Ya Pak Bib, kasihan jadi ya kalau si ibunya melihat kasihan, itu memandang rahmat tuh. Si ibunya itu melihat bayi itu dengan rahmat. Itu rahmaniyah Allah itu. Sifat rahmaniyah Allah yang termanifestasi dalam gambaran itu. Kemudian si bayinya terlihat oleh ibu itu tuh apa? Kasihan bayi ini susahnya bernapas, mungkin apa Bib? Kalau waktu kecil tuh, kalau kedinginannya, kalau kita selimuti ya lah. Pikiran kita melihat dia kedinginan, kita selimuti dia ya lah. Aneh lah bayi itu, padahal bayinya tidak bisa berbicara kan? Begitu ngek nangis atau bergerak-gerak, susui disusui, ya lah. Adakah komunikasi bayi kepada ibu? Tidak ada kan terlihat, tapi isyarat aja kan. Bahkan kadang-kadang bayi yang tidak berbicara dibangunkan ibunya, disusui ibunya. Adalah suara? Tidak ada. Tidak ada suara sama sekali. Tapi ibunya tahu, nih jamnya nih jam-jam makan si bayi ini, jam-jam minum nih kira disusui lah si ibu. Si ibu
sepertinya mengerti bahasa bayi. Si bayi pun kayaknya mengerti bahasa ibunya. Itulah yang disebut dengan sifat Rahman, berhadapan dengan sifat nikmah atau siksaan atau sifat yang keras, menggambarkan tentang kependekan atau keadaan yang terpotong. Perlu buayan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham biarlah? Maka alam semesta ini tidak akan bisa bertahan kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya adalah huhai, huhai, huhai. Siapa yang ingin panjang umur, sering-seringlah ucapkan huhai. Siapa yang ingin sehat, afiat tubuhnya, panjangkanlah zikirnya huhai, huhai. Siapa yang ingin bahagia hidupnya, panjangkanlah zikirnya. Tarik nafasnya huhai, kembuskan hai, huhai, huhai. Terasa indahlah hidup itu. Engkau berarti sudah melihat sifat-sifat Rahman Allah di wahidah, di wahdaniyah, yaitu sifat keesaan Allah tegak lurus. Hanya wahdaniyah berarti hanya Allah yang bisa menghidupkan. Tegaknya alam semesta ini hanyalah Allah. Berganti akan datang dengan siksa Allah yang disebut dengan hari kiamat. Subhanallah, begitulah bolak-baliknya, kanan kiri, atas dan bawah, kata Syekh Al-Jili. Mudah-mudahan kita dapat memaknai pengertian ini. Ulun minta maaf waktu terlalu agak panjang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdul Jikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu 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 hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu somad hu somad hu somad hu somad hu somad hu ahad hu ahad hu ahad hu ahad 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tubda idu wa tunalu birogho ibu wa husnul khawatimi wa yastasal gomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli malumilaka wa ala Muhammad